صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin sidang subhanallahi, kita mencoba mendekat untuk bisa lebih taqarrub kepada Allah. Maka karena yang hadir ini sudah lebih banyak yang di atas 50 tahun ya. Lebih banyak yang 50 tahun, maka kita mencoba berbicara tentang ghaflah. Ghaflah itu bahasa Arab al-ghaflatu. Maka di dalam kitab Imam Ghazali, di dalam kitab Mukashafatul Qulub, beliau menjelaskan al-bab sadis, tentang bab yang keenam itu fi ghaflatin, tentang lalai, tentang lupa, tentang yang tidak terfikirkan. Banyak orang lalai dan lupa terhadap tanda-tanda bahwa ajal udah dekat. Ini mayoritas. Karena itu Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali menulis tentang ghaflah, tentang lalai, tentang tanda-tanda bahwa ajal udah dekat. Padahal tanda-tanda sudah dekat itu, tanda bahwa ajal sudah dekat itu sudah dialami dan ada pada diri kita. Tapi kita lupa. Karena itu Imam Ghazali menjelaskan al-bab sadisu fi ghaflatin, bab tentang lalainya manusia terhadap bahwa ajal udah dekat. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita tahu bahwa ajal kita itu sudah dekat. Dikisahkan di dalam kitab Mukashafatul Qulub, suatu hari malaikat maut, malakal maut bertamu ke rumah Nabi Yakub alaihissalam. Ini malaikat bertamu. Ketika malaikat bertamu, malakal maut bertamu, Nabi Yakub berkata, "Ya malakal maut, azairojita am qabidan ruhi." Hei malaikat maut, azairojita, apakah kedatanganmu ke rumahku itu hanya untuk berziarah, bersilaturahim? Am qabidan ruhi, ataukah engkau datang itu untuk mencabut nyawaku? Datang bertamu atau nyabut nyawa nih, kalau bahasa komunikasinya. Qala malakal maut bal zaira. Nah, malaikat maut menjawab, cuma silaturahim aja lah. Cuma silaturahim, enggak mencabut nyawa, enggak. Kira-kira seneng enggak? Swear. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi Yakub, kalau engkau cuma datang bertamu, bersilaturahim, bertemu dengan aku, fa inni as'alukal hajah. Boleh enggak aku minta satu permintaan, yang permintaan ini agar engkau penuhi? Inni as'alukal hajah. Aku minta kepadamu agar engkau memenuhi permintaanku ini. Lalu kemudian malakal maut menjawab, "Wa mahiya ya Yakub." Permintaanmu itu apa, Mas Yakub? Nah, kalau ada kan Mas Yakub kan. Lalu kemudian Nabi Yakub menjawab, "Antu allimani idza dana ajali wa aradta an taqbidha ruhi." Antu allimani idza dana ajali, aku mohon kepadamu kalau nanti ajalku sudah dekat. Idza dana ajali, apabila ajalku sudah dekat, wa aradta an taqbidha ruhi, dan engkau akan mencabut nyawaku, aku minta engkau beritahu aku. Enak enggak? Enak.
Ajal udah dekat diberitahu kan berarti siap-siap ya. Hadirin kaum muslimin sedang subuh rahimakumullah. Malaikat maut menjawab, qala na'am arsala ilaika rasulaini aw thalatha. Ya, beres Mas Yakub. Arsala ilaika, akan aku utus kepadamu rasulain, 2 utusan, aw thalatha, atau 3 utusan. Nah, ini janji. Jadi artinya malakal maut sudah berjanji kepada Nabi Yakub, kalau nanti ajalnya Nabi Yakub sudah dekat, malakal maut akan mengutus 2 atau 3 utusan kepada Nabi Yakub. Al-kisah, berpisahlah antara Nabi Yakub dengan malakal maut. Perjalanan kemudian berjalan. Seiring dengan waktu berjalannya waktu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, falamman qadha ajaluhu ata ilaihi malakal maut. Akhirnya malakal maut itu datang kembali kepada Nabi Yakub alaihissalam. Falamman qadha ajaluhu ata ilaihi malakal maut, malaikat maut datang kembali ke Nabi Yakub. Ketika malaikat maut itu datang ke Nabi Yakub biasa bertanya, Azairojita am liqabdin ruhi. Azairojita am liqabdin ruhi. Malaikat maut, engkau datang bertamu berkunjung kepadaku, ataukah engkau akan mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, liqabdin ruhaka. Nah, kalau yang sekarang aku datang ini, aku akan mencabut nyawamu. Nabi Yakub protes. Nabi Yakub protes kepada malaikat maut, faqala awalastu kunta akhbartani annaka tursalu ila rasulaini aw thalatha. Malaikat maut, bukankah sudah aku katakan dan janjimu kepadaku, akhbartani, dan engkau akan memberitahu, annaka tursala ila rasulain, kalau ajalku sudah dekat engkau akan mengutus 2 utusan, au thalatha, atau 3 utusan. Nah, ini Pak. Lalu kemudian malaikat maut menjawab, qad fa'altu, udah aku kirim 2 dan 3 utusan itu kepada aku. Qad fa'altu, sungguh betul-betul telah aku kerjakan apa permintaanmu, dan aku telah mengutus 2 atau 3 utusan itu. Malaikat maut lalu menjelaskan, wa arsaltu ilaika bayadha sya'rika ba'da sawadahu. Telah aku utus kepadamu putihnya rambutmu yang sebelumnya hitam. Apa itu? Uban. Bayadha sya'rika ba'da sawadahu. Putihnya rambutmu yang dulunya hitam. Ini kira-kira kita udah pada ubanan belum? Kalau udah ubanan berarti sudah ada tuh 1 utusan sama kita ini. Yang kedua, wa ba'du badanuka ba'baku wa tahu. Yang kedua, lemahnya badanmu yang dulunya badanmu itu kuat. Nah, dulu kita waktu muda kuat-kuat ini, Pak. Ngangkat beras 50 kilo juga masih bisa. Tapi sekarang habis duduk lama aja udah nyeri cangkeng. Nyeri cangkeng bahasa mana itu? Lalu yang ketiga, wan khana ujismuka ba'da istiqamatika. Bongkoknya badanmu yang dulunya tegak. Di rata-rata kakek-kakek, nenek-nenek itu ya bongkok. Tidak tegak seperti dulu. Istiqomah maksudnya tegak.
wan khana ujismuka ba'da istiqamatika. Jadi uban di kepala, lemahnya badan dan bongkoknya badan itu utusan malakal maut. Kira-kira udah dekat belum? Kalau yang sudah 50 ke atas sih ya udah dekat. Lalu kemudian penegasan Nabi malakal maut kepada Nabi Yakub, wa hadhihi rusuli ya Yakub ila bani Adam qabla al-maut. Nabi Yakub, inilah utusan-utusanku ila bani Adam, kepada anak cucu Adam, qabla al-maut, sebelum maut. Insyaallah kita masih panjang umur. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi uban di kepala, lemahnya tubuh yang dulunya kuat, bongkoknya tubuh yang dulunya tegak, itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa ajal sudah dekat. Nah, oleh Profesor Dr. Hamka, tanda-tanda udah dekat ini kemudian sebagai budayawan beliau cerdik. Kemudian beliau mengemukakan bila uban sudah bertabur, pandangan mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, pipi sudah kendur, itu tandanya sudah dekat liang kubur. Nah, begitu cara dakwahnya. Uban sudah bertabur, pandangan mata sudah mulai kabur, gigi sudah gugur, pipi sudah kendur, itu tandanya sudah dekat liang kubur. Ini terkenal. Kalau orang yang sudah pencinta Profesor Dr. Hamka, insya Allah ingat betul ungkapan-ungkapan ini. Mudah-mudahan kita semua kelak husnul khotimah. Amin ya Rabbal